pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bisa menekan jumlah stunting ada di Kota Palembang itu kan dengan banyak MBG otomatis kan sudah banyak itu pembagian kepada ibu hamil usia ya seolah dengan itu salah satu usaha kita untuk menekan stunting yang ada di Kota Palembang. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Tekan angka stunting, program MBG juga menyasar ibu hamil dan balita. Puncak arus balik lebaran periode kedua terjadi keramaian di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Minggu 29 Maret 2026 bersama saya Dela Wawi. Tekan angka stunting, program MBG juga menyasar ibu hamil dan balita. Program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga diperluas untuk menjangkau ibu hamil dan balita. Perluasan sasaran ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Ketua PPJI Sumatera Selatan Happy Hedeli mengungkapkan, program MBG dinilai memiliki peran penting dalam menekan angka stunting pada anak-anak. Dengan asupan makanan yang bergizi dan seimbang, pertumbuhan anak-anak dapat lebih optimal sehingga risiko gangguan tumbuh kembang dapat diminimalisir. Harapan saya sih dengan adanya MBG ini mudah-mudahan kita bisa bisa menekan jumlah stunting yang ada di Kota Palembang itu kan dengan banyak MBG otomatis kan sudah banyak itu pembagian kepada ibu hamil usia ya seolah dengan itu salah satu usaha kita untuk menekan stunting yang ada di Kota Palembang. Ditambahkan Evi, keterlibatan ibu hamil dalam program ini juga menjadi langkah strategis. Asupan gizi yang baik selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin, sehingga dapat mencegah stunting sejak dalam kandungan. Evi berharap melalui program MBG, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan yang bergizi semakin meningkat. Kualitas generasi mendatang dapat lebih baik dan angka stunting di Indonesia dapat terus ditekan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mengkaji izin angkutan batubara di jalan umum dengan target seluruh operasional beralih ke jalan khusus pada 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih melakukan kajian terhadap pengajuan 4 perusahaan batubara di Musi Banyuasin terkait rencana penggunaan jalan umum. Pengajuan tersebut mencakup izin crossing dan operasional angkutan yang hingga kini belum seluruhnya disetujui. Asisten 1 Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, menyebut perusahaan yang belum memiliki izin telah mengajukan permohonan, sementara yang sudah memiliki IUPI mengurus perpanjangan izin. Seluruh pengajuan tersebut masih dalam tahap evaluasi dengan mempertimbangkan progres pembangunan jalan khusus. Pemegang IUP baru yang memang mengajukan karena memang selama ini mereka belum mendapatkan. Jadi hari ini mereka mengajukan. Dan kita sedang melakukan proses penilaian terhadap keseriusan mereka. Kan intinya begini, pemerintah provinsi akan memberikan toleransi manakala dia punya aksi. Aksi artinya aksi membangun jalan khusus. Kalau dia melintasi jalan provinsi atau jalan nasional, bangun flyover atau underpass, itu saja. Kalau enggak ya kita mohon maaf tidak akan kita kasih. Pemerintah menegaskan, toleransi hanya diberikan jika pembangunan jalan khusus menunjukkan kemajuan signifikan. Ditargetkan, pada akhir 2026 seluruh angkutan batubara tidak lagi menggunakan jalan umum demi keselamatan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satpol PP tingkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi vandalisme yang semakin marak di Kota Palembang. Wajah Kota Palembang yang tengah bersolek lewat coretan mural estetis kini terusik oleh tangan-tangan jahil. Aksi vandalisme yang menyasar sejumlah ruang publik dalam beberapa waktu terakhir memaksa pemerintah Kota Palembang mengambil langkah tegas demi menjaga keindahan kota.
Tak sekedar coretan tanpa makna, aksi tak bertanggung jawab ini telah merusak estetika di titik-titik strategis yang seharusnya menjadi kebanggaan warga. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kota Palembang, Harrison Muiz menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Menanggapi keresahan berbagai pihak, Satpol PP mulai memperketat pengawasan di lapangan dengan meningkatkan intensitas patroli. Secara hukum, rentetan peristiwa perusakan ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Beberapa lokasi vital yang menjadi sasaran utama mencakup kawasan Simpang DPRD Sumsel, Simpang Jalan Merdeka di sekitar Rutan Wanita, hingga area Kamboja. Bahkan mural bertajuk Piala Wali Kota Palembang yang pengerjaannya dilakukan dengan penuh dedikasi pun tak luput dari aksi perusakan tersebut. Tetap yang sudah kita mural kemarin yang sudah kita lakukan, yang Piala Wali Kota, itu kan seperti di DPR Provinsi. Terus di Simpang Jalan Merdeka yang di Rutan Wanita yang di Merdeka. Yang wilayah-wilayah yang sudah kita lakukan di Kamboja, yang sudah kita lakukan itu tetap kita lakukan pengawasan terus. Langkah antisipasi kini dilakukan dengan patroli yang lebih rutin guna mempersempit ruang gerak para pelaku. Harrison juga memperingatkan siapapun yang tertangkap tangan melakukan aksi vandalisme akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Rian Apridani melaporkan. Puncak arus balik Lebaran periode kedua terjadi kemarin di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 gelombang kedua berlangsung di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Sabtu 28 Maret 2026. Aktivitas penumpang di Bandara SMB 2 Palembang terpantau padat, baik di terminal keberangkatan maupun kedatangan. Berdasarkan data pada 27 Maret 2026, jumlah penumpang yang dilayani mencapai sekitar 12.000 orang. Sementara itu, total pergerakan penerbangan tercatat sebanyak 74 penerbangan yang terdiri dari keberangkatan dan kedatangan. General Manager Bandara SMB 2 Palembang, Ahmad Syauki Sahab mengatakan, lonjakan ini menandai fase kedua arus balik setelah libur panjang Lebaran Idul Fitri 2026, menyusul gelombang pertama yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Jadi prognosa angkutan udara Lebaran 2026, satu, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 yaitu tanggal 14 Maret 2026. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+7 yaitu tanggal 24 Maret 2026. Total pergerakan pesawat diprediksi naik 2,8% ya kalau pasnya, menjadi total 1.176 aircraft movement. Prediksi pergerakan penumpang pada masa Lebaran tahun 2026 mencapai 188.129 yang meningkat dari 3,8% dari tahun 2025. Ahmad Syauki menyebut rute penerbangan arus balik masih didominasi oleh tujuan Jakarta dan Batam. Kedua kota tersebut menjadi destinasi utama para pemudik yang kembali ke tempat kerja, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Dari Palembang, Muhammad Lutfi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Banyuasin komitmen tingkatkan produksi pangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian serta pengembangan cetak sawah baru. Bupati Banyuasin Askolani menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi lahan pertanian, pengembangan cetak sawah baru, serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung produktivitas petani. Hal ini disampaikan Askolani saat kegiatan tanam padi serentak di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Dalam kesempatan itu, Askolani menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah, mengingat Banyuasin memiliki potensi lahan yang luas dan subur. Ia menjelaskan, berbagai program terus dilakukan untuk memastikan lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terbengkalai. Cetak sawah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diusulkan oleh Pak Gubernur, hari ini kami buktikan akan kami mulai ditanam. Artinya, apa yang sudah dilakukan, yang sudah diprogramkan, tidak akan pernah kami sia-siakan dan langsung akan kami. Selain itu, pemerintah daerah juga terus meningkatkan dukungan terhadap petani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga perbaikan infrastruktur pertanian. Askolani juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan peningkatan produksi pangan tidak terlepas dari kerjasama yang solid di lapangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin optimis mampu meningkatkan hasil produksi padi setiap tahun. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat
ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tekan angka stunting, program MBG juga menyasar ibu hamil dan balita. Puncak arus balik lebaran periode kedua terjadi kemarin di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.